atau kemampuan secara digital. Apakah itu adalah sebuah hal positifnya? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama host tercinta kalian, Biodelia, dalam edisi editorial teknologi. Berbicara teknologi pada saat ini, kita tahu bahwa lonjakan teknologi yang begitu dahsyat bagi semua negara, baik bagi negara kita sendiri maupun bagi negara luar. Nah, berbicara tentang teknologi tidak lepas ada hal negatif dan ada hal positifnya. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Hari Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk menanggapi hal demikian, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang baik buruknya teknologi pada saat ini, baik dalam sektor pendidikan, pekerjaan, sosial. Itu pendapat Bapak itu seperti apa? Oke, teknologi itu punya dampak baik pastinya untuk produktivitas. Baiknya juga dia membuat kita lebih efisiensi dan ada akses informasi yang lebih mudah. Itu juga sesuatu yang baik. Yang dampak buruknya itu ada beberapa juga, yaitu yang pertama ada ketergantungan sama teknologi. Nah, itu bahaya karena akhirnya orang bekerja itu ya tergantung teknologi gitu. Seperti hanya ya nggak bisa tanpa teknologi, itu bahaya juga. Sebetulnya yang dampak buruknya lagi adalah selain ketergantungan adalah teknologi itu menjadi semacam dia tergantung, dia mau menghilangkan privasi, itu bahaya juga tuh. Privasi kita itu hilang karena ada teknologi. Tahu kan privasi? Jadi dengan akses ini semua orang bisa terakses dengan kita nggak ada privasi lagi hidup ini. Itu juga menjadi sesuatu yang buruk buat kita. Nah, itulah perlunya penegakan hukum terkait dengan hal ini gitu, supaya aspek buruknya tidak menjadi lebih luas gitu. Lalu dalam sektor pendidikan, tadi Bapak katakan bahwa ada dampak ketergantungan ya di dalamnya. Lalu apakah statement yang harus dilakukan untuk kita bisa mengajak seluruh pemirsa yang ada di rumah bahwa bahaya loh ketergantungan terhadap sosial media atau teknologi, apalagi dalam pendidikan? Nah, ini yang kita harus kembalikan gitu. Di banyak negara juga sudah dilakukan. Jadi jadi dampak sosialnya itu kita kembalikan, kita berinteraksi lah sama orang gitu. Jangan dengan gadget gitu. Kita kembali ke buku, berinteraksi dengan lingkungan. Jadi interaksi sosial kita sehat. Jadi teknologi itu keluar dari ketergantungan itu, kita harus kembali kepada natural gitu. Kita kayak gini, kita ketemu gitu, ngobrol gitu ya, tidak dengan teknologi gitu, dengan gadget, dengan ini. Nah, itu salah satu supaya kita dan disadari dengan interaksi dan interdependensi dengan secara sosial itu membuat kita lebih cerdas kok. 40% kecerdasan itu lebih banyak dari orang yang bergerak, yang melakukan interaksi, ketimbang yang mager gitu. Itu secara saintifik bisa dibuktikan. Orang yang bergerak, aktif, olahraga, memimpin organisasi gitu. Jadi, itu 40% lebih melibatkan kegiatan di luar ya Pak ya? Iya, harus diseimbangkan. Nah, interaksi sosial yang tadi saya bilang, interdependensi sosial. Dan itu mencerdaskan gitu. Lalu untuk dampak di dunia perbisnisan itu kan kita bisa melihat pada saat ini banyak sekali orang yang sudah berjualan, bahkan mengiklankan produknya tidak lagi menggunakan offline store, melainkan menggunakan produk digital seperti dia menjual desain atau kemampuannya secara digital. Apakah itu adalah sebuah hal positifnya dari kelonjakan teknologi di sektor bisnis? Di sektor bisnis itu yang penting adalah produknya bertanggung jawab. Ya, jadi itulah yang tadi saya sebutkan di awal, ada pentingnya regulasi dan pengawasan supaya orang yang berbisnis itu juga terjaga dari aspek-aspek. Kan itu banyak sekarang nih orang penipuan apa gitu ya di sektor bisnis gitu ya, terkait dengan itu. Nah, itu yang pentingnya regulasi dan pengawasan. Dan itu tidak hanya, dan itu perlu intelijen, kecerdasan gitu. Dan itu yang harus kita besarkan di masyarakat, bahwa
terkait ini pasti ada kesadaran gitu, kesadaran umum bahwa teknologi itu sejatinya ya buat efisiensi, produktivitas yang tadi saya sebut di awal gitu. Tidak menjadi ketergantungan dan mempunyai dampak negatif terhadap hubungan kita antar manusia gitu. Dan itu yang kita harus cegah dengan kesadaran memiliki mengawasi diri dulu deh. Tidak binafsi katanya, mengawasi ada regulasi diri dulu gitu. Dan regulasi dan pengawasan ini penting juga gitu untuk menjadikan teknologi itu menjadi bertanggung jawab tadi ya. Kira-kira gitu. Ya, mungkin sebagai pertanyaan penutup, mungkin apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terutama di negara kita Indonesia tercinta untuk menyadarkan bahwa teknologi itu sudah sejauh ini loh gitu Pak. Mungkin ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan untuk berbisa di rumah. Ya, teknologi sekali lagi untuk produktivitas kebaikan gitu. Ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dengan teknologi. Teknologi itu untuk efisiensi kita, menurunkan cost, menurunkan biaya. Itu harus disadari sama-sama gitu. Teknologi itu juga tadi yang saya sebutkan, efisiensi, produktivitas, kemudian ini nih, jangan mengganggu privasi orang. Agar teknologi itu juga disadari dapat menjadi optimal buat kita gitu. Dan itu yang saya ingatkan kembali, ya kita saling ingatkan bahwa ketergantungan teknologi itu jangan seperti sekarang lah. Kita pelan-pelan beralih lagi berubah ya. Di samping aspek yang tadi saya sebutkan, produktivitas, efisiensi dan memberikan nilai tambah kepada kita. Mungkin jika kita terlalu membahas mungkin ini akan menjadi sangat panjang. Baik, itulah tadi sedikit kutipan tentang baik buruknya teknologi pada saat ini. Nah, tadi ada beberapa pelajaran penting di dalamnya harus kalian ingat dan catat baik-baik, yaitu jangan ketergantungan, gunakan sosial media atau teknologi apapun sebagai keefisiensian untuk menjalani kehidupan ya Pak ya. Yeah. Mungkin itu saja. Kembali lagi bersama host Biodilia dalam edisi editorial teknologi. Wabil Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.